Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktorat Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, atau yang mewakili dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang saya hormati Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, beserta Bapak Ibu dosen yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yang Marlin selaku Sekretaris Dinas. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, Ibu Elizabeth. Yang saya hormati, yang saya kasihi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang hadir pada saat ini. Patutlah bila kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih pertolongannya, sehingga kita bisa dikumpulkan di dalam kegiatan bimbingan teknis, cleanliness, health, security atau safety, and environmental sustainability. Tentunya kegiatan ini boleh berlangsung atas kerjasama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan kami, Bapak Ibu anggota Komisi 10 DPR RI. Atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Kementerian Pariwisata yang boleh hadir di Toraja Utara, memberikan bimbingan teknis, kebersihan, kesehatan, keamanan, kelestarian lingkungan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, dalam hal ini pelaku usaha perhotelan, restoran, objek wisata, UMKM, dan sebagainya. Tetapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan kepada Ibu Dinas Pariwisata, sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Yor selaku Kepala Dinas. Sudah 3 kali kegiatan Kementerian Pariwisata dilaksanakan di Toraja Utara ini. Mulai dari kegiatan bantuan balasa, kegiatan bisa di KTKSU, dan kegiatan bimbingan teknis hari ini beliau tidak pernah hadir. Sampaikan salam hormat saya selaku anggota DPR RI Komisi 10 yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 memukul keras sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di bangsa kita. Sektor pariwisata ini merupakan penghasil devisa kedua terbesar setelah sawit. Tetapi karena pandemi COVID-19 menyebabkan sektor pariwisata mengalami keterpurukan yang luar biasa. Yang dipaparkan Ibu Sekretaris Dinas Pariwisata di Toraja Utara pun mengalami dampak yang sama. Objek-objek wisata sejak bulan Maret mulai ditutup. Otomatis pendapatan dari pelaku UMKM, pelaku usaha restoran dan hotel pun mengalami penurunan. Tetapi kita bersyukur bangsa kita, khususnya pariwisata, tidak tinggal diam. Dan terima kasih buat Pak Menteri Pariwisata beserta para jajarannya yang berusaha sedemikian rupa sehingga bagaimana pariwisata ini bisa bangkit kembali. Dan dengan adanya tatanan normal baru, diharapkan pariwisata yang ada di Indonesia bukan hanya
di Toraja Utara, Tanah Toraja, tetapi di Indonesia secara keseluruhan bisa bangkit, memperlihatkan, mempertontonkan keindahan, keanggunannya yang luar biasa kepada para pengunjung wisatawan, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tetapi dengan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan seperti yang akan kita ikuti kegiatannya hari ini. Kegiatan ini bertujuan agar pelaku industri pariwisata, terlebih bagi pelaku usaha hotel, restoran, UMKM, objek-objek wisata, bisa menerapkan protokol kesehatan berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Bagaimana agar kita bisa menekan pertumbuhan klaster baru dari COVID-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE ini. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Wisnu Tama, pelaksanaan protokol kesehatan berbasis CHSE ini menjadi kunci sukses pemulihan pariwisata nasional. Dan tanpa pelaksanaan protokol kesehatan yang baik dan disiplin yang tinggi, maka tidak mungkin, tidak mudah bagi sektor pariwisata Indonesia untuk dapat bangkit kembali. Oleh karena itu, melalui bimbingan teknis pada saat ini, harapan saya kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, agar apa yang disampaikan para narasumber sebentar betul-betul bisa dipahami, bisa dimengerti, selanjutnya bisa diterapkan di dalam pelaksanaan tatanan kehidupan yang baru, khususnya di restoran, di hotel, di objek-objek wisata maupun di tempat yang lainnya. Tetapi tentunya penerapan protokol kesehatan ini bukan hanya ditujukan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, tetapi tentunya juga perlu ada edukasi kepada masyarakat. Bukan hanya pelaku usaha, tetapi kepada masyarakat ataupun wisatawan, pengunjung, untuk bisa bersama-sama menerapkan protokol kesehatan ini. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Jangan sampai di hotel, di restoran, objek wisata sudah melakukan protokol kesehatan yang luar biasa, tetapi dari wisatawan sendiri, pengunjung sendiri tidak mampu untuk bekerja sama dengan baik. Sekali lagi, semoga protokol kesehatan ini bisa benar-benar diterapkan dengan baik. Jangan sampai muncul klaster-klaster baru di daerah kita di Toraja Utara. Kemarin saya mendengar laporan bahwa ada lagi, kebetulan ada ibu di Kepala Dinas Kesehatan, ada lagi pasien yang terjangkit, kalau tidak salah pasien yang ke-47 dan 48. Tetapi terima kasih penanggulangannya dari gugus tugas, luar biasa. Kami harapkan untuk terus bekerja sama Ibu Kadis Kesehatan, kerjasamanya antara Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, bahkan dinas-dinas terkait lainnya, agar lebih bersinergi ke depannya. Tujuan dan fungsi dari protokol kesehatan ini merupakan jaminan bagi para wisatawan, baik yang ada di dalam negeri maupun dari luar negeri, dan kepada masyarakat, bahwa pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kesehatan, protokol keselamatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan. Sekali lagi, kunci sukses pulihnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah dengan penerapan standar protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Sudah disampaikan tadi oleh Ibu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
kami di Toraja ini terkenal karena budaya, karena pariwisatanya. Tetapi di dalam pengembangan destinasi pariwisata ini, UMKM, kami mengalami banyak halangan, mengalami banyak tantangan, khususnya di bidang anggaran. Oleh karena itu, kepada perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mohon perhatian yang lebih untuk Toraja Utara, Tanah Toraja, yang di Sulawesi Selatan merupakan daerah tujuan wisata. Kami susah apabila kami hanya mengandalkan APBD kami, Pak. APBD sangat minim, infrastruktur yang tidak memadai, dari objek wisata yang satu ke objek wisata yang lain, infrastruktur jalannya masih rusak, dan tentunya masih banyak hal yang menghalangi sehingga pengembangan destinasi pariwisata di Toraja Utara ini terhalang. Saya siap selaku anggota DPR Komisi 10 yang bermitra kerja dengan Kemenparekraf, Pak Parekraf, untuk bekerja sama membangun pariwisata Toraja. Tetapi tentunya saya tidak bisa sendiri. Bantuan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Toraja Utara, bantuan dari pemilik-pemilik pengelola objek-objek wisata, pelaku usaha-usaha ekonomi kreatif dan pariwisata sangat saya butuhkan. Data yang akurat, data yang betul-betul real dari kalian. Saya tidak bisa berbicara, saya tidak bisa memperjuangkan kalian tanpa ada sinergisitas yang baik, tanpa ada sinkronisasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Minta maaf kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sudah 3 kali kita melaksanakan kegiatan seperti ini, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara tidak pernah hadir. Kami mohon maaf. Tetapi untuk ke depan, semoga Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Pariwisata dan Kebudayaan Toraja Utara bisa hadir mendampingi Bapak Ibu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu sudah tanggung jawab beliau selaku pejabat pemerintah daerah, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Toraja Utara. Kepada Bapak Ibu semua yang boleh hadir pada saat ini, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu, meringankan langkah kaki untuk mengikuti bimbingan teknis, penerapan protokol kesehatan berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri, para narasumber sebentar, bisa betul-betul diimplementasikan di tempat kita, di mana kita berada. Dan kami minta maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami mohon dimaafkan. Dan saya pun tidak bisa berlama-lama bersama dengan Bapak Ibu semua. Saya masih ada kegiatan di tempat lain. Saya pun memohon maaf tidak bisa bersama-sama Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan pada akhirnya sekali lagi, semoga apa yang kita terima, materi-materi yang diterima melalui bimbingan teknis pada saat ini bisa sungguh-sungguh dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak, kurre sumangat untuk kita selenasa. Selamat siang, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.